Bixing, kenapa kamu kembali begitu cepat hari ini? Zunu, perwira pertama maskapai Nanmu. Fu Bixing, direktur utama Nanmu Airlines. Bixing, masalah pernikahan rahasia kita. Apakah sudah waktunya untuk diumumkan? Aku sudah mengatakannya 3 tahun lalu. Jika kau berani mempublikasikannya, pernikahan ini akan segera diakhiri. Tapi tadi malam, kupikir kita berbeda. Berhentilah melamun. Menikahimu adalah aib dalam hidupku. Saudara-saudari, aku di sini untuk membocorkan informasi anonim. Presiden Fu kita dan bawahannya, Juno, telah menikah diam-diam selama 3 tahun. Zunu, apa kau harus mencari seseorang untuk memposting hal menjijikan seperti ini di grup perusahaan? Bukan aku tidak menyebutkannya kepada siapapun. Bukan kau. Lalu siapa lagi? Siapa lagi yang akan melakukan hal membosankan seperti itu? Aku benar-benar meremehkan ketidakmaluan NMU. Liu Yun. Bixing, aku dengar kamu dan Tunu sudah menikah. Tidak. Itu Zunu yang licik. Menyebarkan rumor jahat di perusahaan. Bixing, kamu tidak akan membohongiku, kan? Dadaku sakit sekali sekarang. Aku merasa seperti sekarat. Aku akan segera ke sana. Pergi. Berlutut dan minta maaf pada Liu Yun. Rumah sakit. Berlututlah. Liu Yun, mantan pacar Bixing. Kenapa? Apa yang salah kulakukan? Jelaskan dengan jelas pada Xiao Yu, apa sebenarnya yang terjadi dengan insiden grup perusahaan. Juno, apakah benar kamu yang menyebarkan rumor tentang pernikahan rahasiamu dengan Bixing? Itu hanya khayalanku saja. Aku suka Presiden Fu. Kita belum menikah. Nona Liu, tolong jangan marah. Bixing, apakah yang baru saja dia katakan benar? Tentu saja. Sekalipun aku harus menikah, orang yang akan kunikahi hanya akan menjadi dirimu. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan, redam masalah. Pernikahan rahasia di perusahaan ini. Jika tidak, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kau dengar itu? Ku dengar. Nanmu Airlines. Nyonya Fu, aku tidak. Kamu salah paham. Jianlai, pramugari Nanmu Airlines. Kamu, Tunu, kalian sudah menikah selama 3 tahun. Dan kalian menyembunyikannya dari aku, teman baikmu. Semuanya, rekan-rekan. Aku ingin mengklarifikasi sesuatu. Rumor di grup perusahaan kemarin tentang aku dan Presiden Fu itu dibuat-buat olehku. Dengan ini, aku minta maaf kepada semuanya. Dan juga kepada Presiden Fu. Kepala pilotnya biasanya terlihat lembut dan pendiam. Aku tidak menyangka dia begitu tidak tahu malu. Aku sudah bilang kemarin, kepala pilot Cho sama sekali tidak pantas untuk Presiden Fu. Aku menduga itu hanya rumor. Juno, apa sebenarnya yang terjadi? Kamu bukan tipe orang yang suka menyebar rumor sama sekali. Jianlai, terima kasih sudah percaya padaku. Masalah ini saja. Mari kita akhiri di sini. Mari kita akhiri di sini. Zunu, kau dipecat. Nah, tentang grup perusahaan. Ibu Fu Bixing. Aku mendengarnya. Tepat pada waktunya. Adakan satu untuk Juno. Pernikahan akbar. Ibu, urusan kami. Tolong jangan khawatirkan itu. Ibu tidak punya banyak waktu lagi. Ibu hanya ingin melihat pernikahanmu.
sebelum ibu meninggal. Itu bukan permintaan yang terlalu besar, kan? Keluarga Chu adalah keluarga terkemuka. Chunu menanggung tekanan dari keluarganya. Untuk melakukan pernikahan rahasia denganmu, keluarga Fu tidak boleh menyalahkannya. Chunu, apakah kamu bodoh? Kamu tidak melakukannya, kenapa kamu mengakuinya? Anggap saja aku bodoh. Aku juga tidak tahu, kenapa aku mengakuinya. Biarkan Presiden Fu menyelidikinya. Dia bisa dengan mudah mengetahui siapa yang mempostingnya. Pesan anonim. Lupakan saja, jangan ganggu dia. Kamu, seorang yang terhormat, nona sulung keluarga Chu, apakah akan membiarkannya begitu saja sebelumnya? Jiang Lai, jangan bicarakan ini. Orang berubah. Tapi dalam 3 tahun ini, kamu sudah terlalu banyak berubah. Apa yang sedang kamu lakukan? Ikut denganku. Tidak, aku harus membantunya menyelidiki ini. Kau benar-benar licik. Untuk menghindari perceraian, kau bahkan menggunakan ibuku. Apa? Berhenti bersikap menyedihkan. Aku sudah menandatangani perjanjian cerai. Kamu bisa bercerai kapan saja. Bajingan kau. Zhu Xiaochen, ayah Sunu. Beraninya kau menyentuh putriku? Sunu. Zuno. Rumah sakit. Ayah, Investasi di keluarga Fu. Sudah kutarik. ayah. Investasinya tidak bisa ditarik. Ini tidak bisa didiskusikan. Setelah kamu lebih baik, segera bercerai. Besan, pernikahan ini tidak bisa berakhir. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Cepat minta maaf pada Chunu. Cepat, cepat. Aku tidak menyesalinya. Jika keluarga Su menarik investasi mereka, itu bisa ditukar dengan perceraian dari Sunu. Aku bisa menyetujui syarat ini. Kamu, anak durhaka. Ini bukan soal uang. Ibu. 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 Janji pada ibu. Jangan ceraikan Bising. Dia punya kamu di hatinya. Dia hanya belum memahaminya. Ibu, kita tidak akan bercerai. Kumohon, jangan emosi. Ibu. Ibu, ibu. Ibu. Bagaimana keadaan ibu? Kau membunuh ibuku. Senang sekarang? Ibu, Kau tidak pantas memanggilnya ibu. Jika kau tidak mempublikasikan pernikahan ini, ibuku tidak akan meninggal. Mulai sekarang, aku dan Sunu sudah selesai. Hutang ibuku. Aku akan menyelesaikannya denganmu perlahan. bagaimana ini bisa terjadi? Zuno, pulanglah bersama ayah. Sudah waktunya untuk melepaskan. Jiang Lai. Jiang Lai, ada apa? Aku sudah menemukan siapa yang membocorkan informasi di grup. Dia bilang, itu Liu Yue yang menyuruhnya melakukannya. Liu Yue. Ayah, aku tidak bisa kembali bersamamu sekarang. Apa yang kamu lakukan di sini?
Nona Cho, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya kopilot baru, Liu Yue. Kamu punya penyakit jantung. Bagaimana mungkin kamu bisa dipekerjakan oleh maskapai? Tentu saja, itu perlakuan istimewa dari Bixing. Maaf, aku lupa. Dia bahkan tidak mau mempublikasikan pernikahanmu. Apa yang kamu tahu? Ketika seorang pria mencintai seorang wanita, dia akan melakukan apa saja untuknya. Sekarang, setelah dia membulatkan tekad padamu, kenapa kamu masih memfitnahku? Karena membunuh ibu mertuaku. Jangan bicara omong kosong. Aku memfitnahmu untuk apa? Aku punya bukti bahwa kamu menyuap seseorang untuk membocorkan informasi di grup perusahaan. Tolong, Bixing, tolong. Bixing. Dia tiba-tiba berlari dan memukulku. Kau tidak akan bahagia sampai kau membunuh semua orang di sekitarku. Dialah yang membocorkan pernikahan rahasia kita. Aku punya bukti. Mencoba mengalihkan kesalahan karena membunuh ibuku kepada orang lain. Di hatimu, aku sudah lama memutuskan, akulah yang bersalah. Ya. Hanya kau yang akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuanmu. Ibu, maafkan aku. Aku berjanji padamu tidak akan bercerai. Aku tidak bisa melakukannya. Zuno, seberapa terobsesinya kau padaku, sampai kau menggunakan kebangkrutan Nanmu Airlines untuk mengancamku agar mengumumkan pernikahan kita. Bukan itu niatku. Aku akan memohon pada ayahku agar tidak menargetkan perusahaanmu. 3 tahun lalu, memaksaku menikahimu. Bukankah itu juga niatmu? Kau sudah melakukannya. Kenapa kau tidak berani mengakuinya? Kupikir kamu setuju dengan pernikahan ini. Bagaimanapun juga, kita teman masa kecil. Setuju bahwa aku akan merahasiakan pernikahan ini. Pernikahan seperti ini adalah penghinaan terbesar bagiku. Maafkan aku. Jika kamu memberitahuku lebih awal, aku... Bagaimanapun juga, demi Nanmu Airlines, aku setuju untuk mempublikasikannya denganmu. Tapi kau juga harus siap menanggung kemarahanku. Bixing, ayo kita ke kantor catatan sipil sekarang. Aku akan menjauh darimu mulai sekarang. Baiklah. Kau bilang cerai, maka kita cerai. Kau bilang tidak cerai, maka kita tidak cerai. Maaf. Mulai sekarang, apa yang kamu katakan tidak berarti. Zuno, Nancy, kenapa kamu? apa? Lu Nancy, pewaris truk lu. Apa kamu kecewa melihatnya aku? Saat aku pingsan, aku melihat orang yang menyelamatkanku, bukan kamu. Kalau bukan aku, siapa lagi? Saat itu, kamu sendirian, tergeletak di pinggir jalan, sudah tidak sadarkan diri. Sepertinya, aku berhalusinasi. Ada apa denganmu? Kenapa kamu muntah darah sebanyak itu? Mungkin. Akhir-akhir ini, aku terlalu lelah bekerja. Aku tinggal di luar negeri selama 3 tahun. Dan sekarang aku memutuskan untuk kembali ke rumah, untuk mewarisi bisnis keluarga. Jika kamu punya kesulitan, kamu bisa memberitahuku. Aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku dengar, kamu dan Fu Bexing selalu menikah secara diam-diam. Selama 3 tahun aku pergi, apakah dia memperlakukanmu dengan buruk? Tidak. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Pernikahan rahasia itu permintaanku. Aku tidak suka menjadi sorotan. Zuno, apa kamu pikir aku bodoh? Lain kali, aku akan mentraktirmu makan. Aku masih ada urusan hari ini. Aku harus pergi dulu. Kamu tidak sehat. Mau kemana? Aku antar.
Jangan menolak. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku akan kembali ke keluarga Shu. Baik. Sudah lama sejak aku tidak bertemu Paman Zhou juga. Pas sekali, aku akan berkunjung. Kamu cepat bertindak. Kamu sudah berhubungan dengan mantan kekasih. Nanci, ayo pergi. Fu Bixin. Lama tidak bertemu, 3 tahun. Kamu menjadi jauh lebih kejam. Lama tidak bertemu, 3 tahun. Kamu sudah jadi anggun. Seperti kata pepatah, dekat dengan tinta membuatmu hitam. Aku menasihatimu untuk menjauhi wanita ini. Kalau tidak, kamu juga akan terpengaruh oleh kejahatannya. Fu Bixing, apa kamu harus seperti ini? Tidak bisakah kamu memberiku sedikit muka? Kita bahkan belum bercerai, dan kamu sudah berkencan dengan pria lain. Beraninya kamu bicara tentang muka? Pergi, pulang sana. Dia sakit. Dia tidak bisa ikut denganmu? Tuan Lu. Ini bukan urusanmu. Jika kamu ingin ikut campur, tunggu sampai dia bercerai. Maka itu akan jadi giliranmu. Kamu. Fu Bixin. Bagaimanapun caranya, aku akan membawa Zunu pergi. Tunggu saja. Apakah kamu sebegitu tidak sabarnya, sampai kamu harus mencari pria untuk mempermalukanku? Bukan begitu. Aku pingsan di jalan. Dia kebetulan melihatku dan membawaku ke rumah sakit. Pingsan? Kalau begitu katakan padaku, penyakit apa yang begitu serius? Aku tidak tahu. Aku belum mendapatkan hasilnya. Kamu berusaha keras agar pria-pria memujamu. Nona Su, kamu pasti merasa sangat berhasil, kan? Aku sudah menyetujui perceraian. Kamu yang tidak mau bercerai. Ibuku meninggal karenamu. Kamu belum menebus dosa-dosamu. Jika kita bercerai, bukankah itu sama saja melepaskanmu begitu saja? Jadi kamu sudah menangis. Balas dendamku baru saja dimulai. Kalian berdua, awasi dia baik-baik. Tanpa izinku. Tidak ada yang diizinkan membukakan pintu untuknya. Bixing, 3 hari kemudian. Presiden Fu, aku dengar ada pengumuman besar hari ini. Apakah itu benar? Semua orang akan segera tahu. Terima kasih semuanya. Sudah datang ke sini. Aku merasa perlu untuk mengumumkan sesuatu kepada semua orang. Nona Su ini adalah istriku selama 3 tahun yang kunikahi secara diam-diam. Tidak heran Nanmu Aviation bangkit dari kebangkrutan menjadi naik. Hanya dalam 3 tahun singkat, ternyata keluarga Su mendukungnya dari belakang. Itu masuk akal. Jika semua ini terjadi 3 tahun lalu, alangkah indahnya. Bahkan jika kita mengumumkannya sekarang, pernikahan kita sudah penuh dengan masalah. Namun, kami akan resmi bercerai di hari lain. Setelah bercerai, aku akan menikahi Nona Liu Yu. Sebenarnya apa yang terjadi? Nona Zhu, bisakah Anda menjelaskannya? Mengapa Anda ingin bercerai? Aku minta maaf. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tentu saja, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Karena dulu, kamu memanfaatkan kebangkrutan keluargaku dan memaksaku menikah. Nona Zhu, apakah ini benar? Fu Bixing, kenapa kamu harus mempermalukan keluarga Shu sebegitu parahnya? Chuno, kamu benar-benar bukan teman yang baik. Jadi ternyata kamu benar-benar menikah dengan Presiden Fu, dan kamu berbohong padaku, bilang itu palsu. Maaf, Jiang Lai. Aku berjanji pada Fu Biexing untuk tidak memberitahu siapapun. Presiden Fu terlalu kejam. Sekarang seluruh internet gila-gilaan menyebar. Video konferensi pers. Apakah mereka semua memarahi keluarga Shu? Memarahiku? Tidak juga. Masih ada orang yang membela kamu. Berhenti membohongiku. Ayah.
Halo, Ayah. Perusahaan keluarga Shu pasti sangat terpengaruh oleh opini publik, kan? Ayahmu tidak sebegitu tidak mampu menanganinya. Istirahatlah yang baik. Ayah akan datang menemuimu setelah selesai menangani masalah. Jangan sedih. Siapa dalam hidup mereka yang tidak bertemu beberapa bajingan? Aku tidak sedih karena hubungan ini. Aku hanya kasihan pada ayahku. Kamu harus menguatkan diri. Ketika saatnya tiba, pulanglah dan bantu ayahmu mengelola bisnis. Lalu jatuhkan Nanmo Airlines dan balas dendam. Jiang Lai, kenapa menurutmu Fu Bexing telah berbuat salah padaku? Hanya karena kamu rela melakukan pernikahan rahasia selama 3 tahun? Kalau itu aku, jika dia berani menyarankan pernikahan rahasia, aku akan menolaknya di tempat. Menikah atau tidak menikah, bukan berarti aku tidak diinginkan. Singkatnya, Fu, bajingan itu melepaskan wanita sebaik itu. Dia akan menyesalinya. Aku hanya berharap dia tidak datang mencari masalah denganku. Rumah sakit. Zuno di Bangsal adalah pacarmu, kan? Ya. Menurut hasil pemeriksaan, dikombinasikan dengan Nona Zhu, beberapa kali pingsan, penilaian awal, dia berisiko terkena tumor otak. Baik, aku mengerti. Juga, Nona Zhu sedang hamil. Apa? Sebaiknya Anda diskusikan dengannya, karena mengobati tumor otak dan melahirkan. Anda hanya bisa memilih salah satu. Hubungi ahli tumor otak terbaik. Undang mereka ke kota ini. Baru saja mengobrol dengan teman sebentar. Aku hanya ingat kepalaku, sedikit pusing, dan tertidur. Menurut hasil pemeriksaan, dikombinasikan dengan Nona Zhu, beberapa kali pingsan. Penilaian awal, dia berisiko terkena tumor otak. Terlalu banyak hal akhir-akhir ini, terlalu lelah. Sebaiknya tidur lebih banyak. Aku juga sudah cukup istirahat. Nanci, bisakah aku keluar dari rumah sakit? Kata dokter. Belum memungkinkan. Aku ingin menemui ayah. Dengan kejadian seperti ini, dia pasti sangat sibuk. Aku akan mencari cara untuk membantu keluarga Su. Amati beberapa hari lagi. Jangan terburu-buru. Tapi, Tidak ada tapi. Baiklah. Sini, aku akan membantumu berbaring. Zuno. Awalnya aku ingin datang dan melihat, apakah kau sudah mati. Aku tidak menyangka. Kau hidup begitu nyaman. Fu Bexing. Jangan lupa. Dia hancur karenamu. Tidak bisakah kamu punya sedikit hati nurani? Jika aku memberitahu Zuno bahwa kau mengkhianati rahasia ayahnya, biarkan aku menceraikannya. Tebak apa yang akan dia pikirkan tentangmu? Kamu berani. Aku akan membawa Zuno pergi sekarang. Sebaiknya kau jangan menghentikanku. Tapi kau bisa coba. Lihat apakah aku berani. Kau tidak perlu bersikap seperti terluka. Biarkan orang lain melihatnya dan berpikir bahwa aku benar-benar menyakitimu. jadi, bukankah kamu menyakitiku? Kamu membuatku jadi bahan tertawaan. Kaulah yang membuatku
menjadi bahan tertawaan lebih dulu. Aku hanya membalas setimpal. Kalau begitu selamat. Kamu berhasil. Masih ada satu langkah terakhir. Akta cerai belum diproses. Aku sakit kepala sekali. Bisakah kamu menunggu sampai aku keluar dari rumah sakit? Aku tidak ingin menunggu sedetik pun lagi. Belenggu pernikahan ini terjepit di leherku, membuatku setiap menit dan setiap detik menahan siksaan. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Fu Bixing, bisakah kamu sedikit pelan? Kepalaku sakit. Aku tidak bisa mengikutimu. Belum kapok juga. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kita belum melalui prosedur perceraian. Dan kau sudah mesra-mesraan dengan Lu Nanci di rumah sakit. Fu Bixing, setiap kali kamu melihatku dengan Lu Nanci, kamu menjadi sangat marah. Apa kamu cemburu? Cemburu. Kau tidak pantas. Berapa banyak media yang mengawasimu sekarang? Jangan membuatku semakin malu. Ya, apapun yang kulakukan, itu mempermalukanmu. Lalu bagaimana dengan kamu dan Liu? Bukankah itu kerebanku? Aku menyukaimu. Apa itu salah? Apakah salah aku menarik semua sumber daya keluarga Shu ke Nanmu Aviation? Aku seharusnya bisa menjadi nona muda kaya di keluarga Shu, menunggu ayahku pensiun, mewarisi bisnis keluarga. Tapi aku melepaskan segalanya untuk menjadi perwira pertamamu. Di mana letak kesalahanku? Diam. Kau melakukan semua ini untuk membuat dirimu merasa lebih baik. Aku tidak pernah memintamu melakukan semua ini. Ya. Itu semua aku mencoba membuat diriku merasa lebih baik. Jadi, sejak aku jatuh cinta padamu, aku salah. Sangat salah. Bixing, apa yang kamu lakukan di sini? Ambil mobilnya. Untuk apa kamu mengambil mobil? Nona Cho, ada apa dengannya? Cepat. Baiklah, baiklah, aku akan pergi mengambil mobil. Bangun. Pulanglah bersamaku dulu. Rumah? Di mana rumah bagiku lagi? Kau masih ingin membawaku kembali? Untuk terus membual alihku? Kau bersikap menyedihkan lagi. Mencoba mencari simpati? Bixing, aku sudah melakukan seperti yang kamu minta. Aku menelpon Song Hao. Tapi, apa kamu yakin ingin dia tinggal di rumah? Aku ingin melihat. Apakah dia benar-benar merasa tidak enak badan? Atau hanya berpura-pura? Bixing, ayahku mendesakku lagi. Akta cerai kalian. Kapan kamu akan menyelesaikannya? Bahkan jika aku menceraikannya, aku tidak bisa menikahimu selama 3 tahun. Kenapa? Kamu jelas-jelas mengumumkannya di konferensi pers. Ibuku baru saja meninggal. Aku harus menjalani masa berkabung 3 tahun. Liu Yul, jika kau tidak bisa menunggu, kau bisa memilih pria lain. Saat kita berpacaran, itu tepat saat keluarga Fu bangkrut. Kamu bilang tidak ingin menghambatku. Jadi aku harus pergi ke luar negeri. Aku rasa kamu sama sekali tidak ingin menikahiku. Jika itu yang kau pikirkan, tidak ada yang bisa kulakukan. Kamu. Nona Liu, ada apa kali ini? Jangan pedulikan dia. Konfirmasi. Apakah Sunu benar-benar sakit? Untuk memeriksa penyakit, pergi ke rumah sakit. Sekuat apapun aku masih butuh bantuan instrumen. Hentikan omong kosong. 4 metode diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok. Bukan berarti kau tidak tahu. Bahkan jika Sunu sakit, itu tidak akan terlalu serius. Lihat saja sebentar. Dilihat dari warna kulitnya, dia benar-benar tidak terlihat sehat. Apa yang kau lakukan menyentuhnya? Omong kosong.
Memeriksa denyut nadinya. Kau mau membiarkanku menyentuhnya atau tidak? Berapa lama lagi kau akan selesai? Jika kemampuanmu tidak cukup baik, pulanglah dan berlatih lebih banyak. Lepaskan sekarang. Apa yang kau lakukan? Satu kabar baik, satu kabar buruk. Mana yang ingin kau dengar? Hentikan omong kosong, katakan atau tidak. Kabar buruknya adalah Zunu mengalami sakit kepala parah. Mengenai detailnya, kau harus pergi ke rumah sakit. Kau hanya bisa mengetahuinya dengan instrumen. Dia benar-benar sakit. Bagaimanapun juga kau tidak percaya padaku. Kenapa kau harus memanggilku? Aku hanya tidak percaya padanya. Kabar baiknya apa? Secara teori, itu bisa dianggap kabar baik. Tapi untuk situasimu saat ini, itu sebenarnya kabar buruk. Jangan misterius, katakan saja. Aku baru saja memeriksa denyut nadinya, dan merasakan denyut nadi bahagia. Dengan kata lain, dia hamil. Hamil? Itu tidak mungkin. Apa kau tidak percaya padaku? Atau kau tidak percaya pada dirimu sendiri? Tulis resep. Gugurkan. Kau bahkan tidak akan mengisahkan anakmu sendiri? Siapa tahu. Lalu, apakah itu anakku? Lu Nancy, tinggal bersamanya di rumah sakit begitu lama. Aku tidak percaya. Tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Tapi, bagaimana jika itu benar-benar anakmu? Apa aku benar-benar hamil? Apa yang harus kulakukan? Ayah. Ayah? Bajingan Fu Bexing itu membawamu pergi. Ya, dia bilang dia akan membawaku mengurus surat cerai. Lebih baik cepat diselesaikan. Selanjutnya, aku akan menarik semua sumber daya. Dia akan bangkrut lagi. Itu hanya masalah waktu. Ayah, biarkan saja. Yang lain dinanmu Airlines tidak bersalah. Aku tidak peduli. Penderitaan yang kau alami, aku akan membalas semuanya untukmu. Ayah, aku hamil. Kau menginginkan anak ini. Itu darah keluarga Shu. Keluarga Shu kita begitu besar. Kita bisa menampung anak ini. Benar? Aku mengerti. Tapi, bagaimana jika itu benar-benar anakmu? Zunu, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Aku harap kau bisa memberitahuku yang sebenarnya. Anak siapa sebenarnya? Di mana kau mengunci Zunu? Ini juga rumahnya. Tinggal di sini. Sepertinya tidak salah juga. Rumah, ini hanyalah sangkar. Ini kutukan. Menjebak jiwa putriku. Mencekiknya di sini. Ayah, kau di sini. Buka matamu dan lihat. Apa yang telah kau lakukan pada putriku. Menyiksanya hingga seperti ini. Jika kau hanya di sini untuk menuduhku, tidak perlu. Aku berhati nurani bersih tentang apa yang telah kulakukan. Hati nurani yang bersih? Sungguh, apakah punya hati nurani yang bersih? Tentang anakmu sendiri juga. Ayah, kau berjanji padaku tidak akan menyebutkannya padanya. Tentang kehamilan itu, kurasa kau sudah memberitahu Lu Nancy. Kalau tidak, mengapa dia merawatmu dengan begitu teliti? Namun, saya akan menyarankan Lu Nancy, lakukan tes DNA. Bagaimana jika anak ini adalah dia? Bajingan, awalnya aku akan mengampunimu. Demi anak itu, mulai saat ini, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Ayah, maafkan aku. Aku tidak menyalahkanmu. Bahkan jika anak ini tidak punya ayah, keluarga Zhu bisa membesarkannya. Terima kasih, Ayah. Keluarga Zhu hanya punya kau sebagai putri. Demi anak itu saja, kau harus menguatkan dirimu.
Ayah, aku akan pulang dan menjadi asistenmu. Saat aku mampu mengelola perusahaan, kau bisa pensiun dengan tenang. Begitu lebih baik. Ayo pergi. Ayah akan memasak sendiri hari ini. Ayah, Pengurus rumah tangga bilang kamu tidak pulang. Kemana kamu pergi? aku di rumah sahabatku. Aku akan kembali nanti. Apakah terjadi sesuatu? Tidak, aku baik-baik saja. Kalau begitu pulanglah lebih awal. Jangan membuatku khawatir. Di rumah sahabatku. Kamu bohong. Tanpa tersipu sedikit pun. Aku harus kembali ke keluarga Su malam ini. Kalau ayahku tidak melihatku, dia pasti akan mencariku. Bukan berarti dia baru datang. Sekali atau 2 kali. Apakah aku takut padanya? Fu Bixing, belum cukupkah kau menyiksaku? Apa kau juga harus menyiksa ayahku? Tidak bisakah kau membiarkan dia memiliki beberapa hari kedamaian dan ketenangan? Aku bisa membiarkanmu pulang. Tapi ada satu syarat. Selama aku bisa melakukannya, aku bisa setuju. Sudah lama kamu tidak menjalankan tugasmu sebagai istri. Aku hamil. Apa kau gila? Aku sarankan kamu jangan melawan. Jika kamu melukai anak itu, jangan salahkan aku. Kuharap mulai sekarang, kamu siap sedia untukku. Jangan buat aku datang ke keluarga Zhou untuk mencarimu. Fu Bixing, apa sebenarnya yang harus kulakukan agar kau benar-benar melepaskanku? Tubuhmu masih punya nilai yang kurindukan. Akan kubicarakan nanti kalau aku sudah bosan bermain denganmu. Chuno, dasar tidak tahu malu. Kamu kembali lagi ke rumah keluarga Fu? Nona Liu, kau cukup sakit, bukan? Ini rumahku. Aku bisa datang kapanpun aku mau. Dan pergi kapanpun aku mau. Kamu memukulku lagi? Apa kau benar-benar pikir aku mudah diintimidasi? Aku tidak hanya akan memukulmu. Aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Tunggu saja. Aku akan memanggilnya keluar sekarang. Dia tidak akan mengampunimu. Itu bagus. 3 tahun lalu, keluarga Fu bangkrut. Kau menangis dan membuat keributan. Dan meminta ibu mertuaku untuk biaya putus yang besar. Masalah ini, aku juga ingin memberitahu Fu Bixing. Kamu, bagaimana kamu tahu? Aku juga tahu bahwa kau punya 17 atau 18 pacar di luar negeri. Jangan bicara omong kosong. Teman-temanku di luar negeri sudah membantuku menyelidiki. Foto-foto menjijikkanmu itu ada di rumahku sekarang. Jadi kenapa kalau memang begitu, Fu Bixing tidak akan percaya padamu? Bagaimanapun juga, jika kau berani memprovokasiku lagi, aku akan merilis semua foto ini. Aku punya penyakit jantung. Kamu akan membunuhku. Fu Bixing tidak akan pernah. Aku tidak akan melepaskanmu. Dia sudah berencana untuk tidak pernah melepaskanku seumur hidupnya. Bixing sudah melamarku. Aku sarankan padamu, ceraikan dia secepat mungkin. Jangan menghabiskan tempat. Liu Yul, kamu di sini, kenapa tidak masuk? Aku kebetulan bertemu Chono, sedang mengobrol dengannya. Apa bagusnya bicara dengannya? Buang-buang waktu. Apa yang kamu lakukan mengambil kunci mobil selarut ini? Kamu tidak mungkin berpikir untuk mengantar Chunu pulang, kan? Jangan terlalu paranoid. Urusanku. Bukan giliranmu untuk ikut campur. Bixing. Dokter bilang jantungku terlalu terstimulasi akhir-akhir ini. Dan aku tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Akan kuatur secepat mungkin untukmu. Untuk pergi ke luar negeri untuk perawatan. Dokter bilang tidak bisa disembuhkan. Aku hanya berharap bisa menjadi istrimu. Dan bisa mati dalam pelukanmu. Aku sudah jelaskan soal pernikahan itu. Jangan buat aku mengatakannya untuk kedua kalinya. Berkabung selama 3 tahun. Jangan coba mengelak. Eyangmu bunuh diri 3 tahun lalu. Kamu hanya berkabung setengah bulan. Lalu kamu menikahi Chunu. Diam. Kamu memukulku? Liu Yul. Aku masih belum bisa menceraikan Chunu sekarang juga. Apa kamu sudah jatuh cinta padanya?
Selama aku adalah menantu keluarga Su, aku akan punya hak untuk mewarisi kekayaan keluarga Su. Kalau begitu aku tidak akan pernah bisa menikahimu. Benarkah begitu? Apa yang kamu mau? Aku bisa memberimu apa saja, kecuali gelar istri. Ketika keluarga Fu bangkrut, kamu memberiku semua tabunganmu. Budi baik ini tidak akan kulupakan. Kalau begitu aku ingin kamu. Bishing, mari kita punya anak. Kamu berbohong padaku. Jelas sekali, kamu tidak bersedia memberiku apapun. Perusahaan diambang kebangkrutan. Aku belum resmi bercerai. Aku tidak bisa punya skandal lagi. Skandal? Jantungmu kambuh lagi. Aku tidak butuh kamu peduli. Bahkan jika aku mati, itu bukan urusanmu. Jangan keras kepala begitu. Akan kubawa kamu ke rumah sakit. Ayah? Kenapa ayah menungguku di sini? Aku merasa tenang saat melihatmu lebih cepat. Ayah, aku akan menjaga diriku baik-baik. Selama 3 tahun, kamu selalu memberitahuku. Hanya berita baik, bukan berita buruk. Ayah belum menjagamu. Dan belum memenuhi tanggung jawabnya sebagai ayah. Ayah? Di mataku, ayah adalah orang paling sempurna di dunia. Ayah merasa seperti dia. Benar-benar menua belakangan ini. Kamu harus cepat dewasa. Pesta ulang tahun Su Xiaosu. Ayah? Selamat ulang tahun, ayah. Kamu yang membuat ini. Ayah, selamat ulang tahun. Hadiah untukmu. Betapa perhatiannya. Bukankah kau bilang tidak akan datang? Aku memperingatkanmu. Hari ini ulang tahun ayah yang ke-50. Jangan berani-beraninya kau mencoba merusaknya. Kalau aku merusaknya, bagaimana kamu mau menghukumku? Bagaimana kau bisa menjadi begitu tidak tahu malu? Dulu ketika kamu menggangguku, bukankah kamu juga sama tidak tahu malunya? Kau gila. Begitu banyak orang. Aku juga memperingatkanmu. Jangan menatapku seperti itu. Kalau tidak, aku tidak peduli acara apa ini. Aku mengerti. Tuan Fu, Nyonya Fu, apakah kalian berdua sudah berbaikan? Terakhir kali, aku hanya bicara dalam keadaan emosi. Aku sudah meminta maaf pada istriku. Dan aku sudah menerima maafnya. Nyonya Fu, apakah itu benar? Ya. Kami sangat mencintai satu sama lain. Ayo pergi. Ayo kita bersulang untuk ayah. Berbagi kebahagiaan rekonsiliasi kita. Ayo, 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 semuanya, makan. Ayo, 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 makan. Ayo. Ayah, di hari yang begitu baik ini, aku akan bersulang segelas untukmu. Fu Bexing, jika kamu tulus dan memikirkan anak itu, kamu harus memperlakukan Zunu dengan baik di masa depan. Baiklah, aku akan. Sayang, ibu sangat berharap apa yang dia katakan. Semuanya benar. Ayah, ada apa? Ayah, 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 ayah. Rumah sakit. Song Hao mengeluarkan pengumuman. Ketua grup Su meninggal karena serangan jantung mendadak. Meninggalkan surat wasiat. Fu Bexing akan sementara mengambil alih sebagai ketua. Baik. Infak miokard mendadak. Itu kau.
Ada sesuatu yang salah dengan segelas anggur yang kau berikan padanya. Aku sudah begitu patuh padamu. Kenapa kau masih harus melakukan ini? Hanya saat dia mati, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri dari genggamanku. Fu Bexing, kamu terlalu kejam. Kamu tahu betul bahwa Zuno mengidap tumor otak dan tidak bisa menahan guncangan apapun. Dokter. Ayah? Sayang sekali, dia tidak mati. Fu Bixing, kau pembunuh. Bahkan jika aku masuk neraka, aku tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu kamu harus cepat. Selama kamu mati, hak waris grup Su akan sepenuhnya jadi milikku. Fu Bixing, aku akan hidup dengan baik. Balas dendam ayahku. Aku akan menyelesaikannya semua denganmu. Zuno, jangan bersemangat. Menjaga kesehatanmu itu penting. Nanci, bantu aku mengusirnya. Aku tidak ingin melihatnya. Tanda tangani. Aku bisa jamin. Aku tidak akan muncul di depanmu lagi. Permohonan cerai. Kamu malah membiarkan Zuno secara sukarela melepaskan warisan grup Zu. Apakah kamu mencoba memaksanya ke jalan buntu? Bukankah kamu sudah siap untuk menerimanya? Nanci, aku akan tanda tangan. Kamu tidak boleh menandatangani. Grup Zu adalah hasil kerja keras ayahmu seumur hidup. Selama dia membiarkanku bercerai, aku bersedia membayar harga berapapun. Aku tidak pernah berpikir bahwa menikahi seseorang yang tidak mencintaiku akan membuatku kehilangan segalanya. Zuno, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkannya berhasil. Saat kita bekerja sama, kamu tidak bilang bahwa kamu akan merebut warisan grup Zu. Kamu juga tidak memberitahuku bahwa Sunu punya tumor otak. Jika aku memberitahumu, kamu tidak akan menyerangnya. Apa kamu tidak khawatir? Pukulan sebesar itu akan membunuhnya. Apakah kamu akan khawatir dengan kematiannya? Apakah kamu sudah jatuh cinta padanya? Bahkan jika kamu membiarkan orang sembarangan di sekitarmu, kamu masih akan punya perasaan. Bukankah sekarang waktu yang tepat baginya untuk sepenuhnya memutuskan ikatan emosionalnya dan tidak pernah mengganggumu lagi? Kamu benar-benar perhitungan. Ingat untuk segera bercerai. Kalau tidak, video kamu menyuap pelayan untuk meracuni Zhu Xiaoshen akan kuserahkan ke polisi. Kamu merekam video. Bagaimana lagi aku akan mengendalikanmu, Fu Bexing? Kamu lebih dari yang kubayangkan. Jangan khawatir. Aku tidak peduli tentang wanita seperti itu. Aku sudah lama ingin bercerai. Tuan Muda Fu, untuk pihak Ketua Zhu, semuanya sudah diurus. Mau kemana? Sekarang kamu harus berbaring di tempat tidur dan istirahat. Aku akan menemui ayahku. Jangan pergi. Ayahmu sudah dikremasi. Fu Bexing melakukannya lagi. Ya, dia dikremasi hari itu. Abunya juga diambil olehnya. Aku sudah mencoba berbagai cara, tapi aku tidak bisa mendapatkannya. Dia takut aku tidak akan bercerai. Dan dia menyimpan pegangan terakhir. Zuno, aku akan mencari cara untuk menangani masalah pamanmu. Dengarkan aku dan tetap di rumah sakit dulu. Aku harus melakukan sesuatu. Kalau tidak, aku akan benar-benar hancur.
Kamu perlu mendapatkan perawatan sekarang. Aku sudah mengatur tim medis. Mereka pasti bisa menyembuhkanmu. Berapa lama aku bisa hidup tanpa perawatan? 1 tahun. Cukup. Cukup bagiku untuk melahirkan anak ini. Apakah kamu masih mencintai Fu Bexi? Cinta. Aku berharap dia mati. Tapi kenapa kamu masih ingin melahirkannya? Anak itu tidak bersalah. Dia anak Fu Bexin. Apakah kamu ingin menghabiskan sisa hidupmu terlibat dengannya? Pikirkan lagi. Aku akan membantumu kembali ke bangsalmu untuk istirahat dulu. Lu Nancy memanfaatkan fakta bahwa kamu baru saja mengambil alih grup Zhou dan fondasimu belum stabil. Baru saja membajak beberapa eksekutif inti. Dia penjahat yang begitu licik. Tidak heran dia akan melakukan itu. Tapi jika terus berlanjut, Zhou Corporation akan menjadi cangkang kosong. Para eksekutif yang bisa dibajak sejak awal tidak bernilai banyak. Lebih baik mereka pergi. Kurasa itu benar. Kamu tidak berencana untuk menjelaskan semuanya kepada Ketua Zhou? Tidak perlu menjelaskan. Prioritas utama adalah mencari cara untuk menyelamatkan hidupnya. Kudengar bahwa Lu Nancy telah mengumpulkan tim medis terbaik sejak lama. Ada kemungkinan besar dia bisa disembuhkan. Dia cukup perhatian. Bajingan ini, cara-caranya mengejar wanita. Aku sangat mengaguminya. Dia sama sekali tidak mencintai Zunu. Dulu, Zhu Xiaoxing meremehkannya. Dia tidak bisa menelan hinaan itu. Jika itu bukan cinta. Diam. Ngomong-ngomong, menyembuhkannya atau hamil, kamu hanya bisa memilih satu. Zunu, dia. Apa ada pilihan? Dia bahkan tidak menginginkan hidupnya sendiri. Dia bilang, dia ingin melahirkan anak itu. Aku menemukan Fu Bexi. Aku menyuap seorang pelayan untuk meracuni Paman Zhu, dan aku punya videonya, sudah dikirimkan kepadamu. Baiklah. Setelah kamu menontonnya, kamu akan mengerti. Anak laki-laki seperti itu, kamu sama sekali tidak layak melahirkannya. Baiklah, setelah aku melihat buktinya, aku akan memikirkannya baik-baik. Kembalikan ponselku. Jangan membuat keributan, Lu Nancy. Yang disebut bukti, itu palsu. Siapa sebenarnya yang membuat keributan? Siapa yang mencelakai ayahku dan merebut Zhou Corporation? Orang yang mencelakai ayahmu, bukanlah aku. Benar. Bukankah kau? Itu aku. Ini salahku karena begitu bodoh jatuh cinta padamu dan bersikeras menikahimu. Kalau tidak, semua ini tidak akan terjadi. Kamu tidak tahu apa-apa. Bisakah kamu tidak terlalu gelisah? Apalagi yang perlu aku ketahui, semua yang telah kau lakukan. Kau lakukan tepat di depan mataku. Kamu sangat percaya pada Lu Nancy. Ya. Dia 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali lebih baik. Ada beberapa hal yang tidak bisa kuberitahukan padamu. Kamu akan mengerti di masa depan. Berhenti bersikap munafik di sini. Bukankah kau hanya takut aku akan mengambil bukti dan menggunakannya untuk memenjarakanmu? Seseorang jaga Zunu di bawah pengawasan. Apalagi yang ingin kau lakukan? Anak ini tidak boleh lahir. Kita sudah bercerai. Anak itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku ayah anak ini. Di dunia ini, orang yang paling berhak memutuskan apakah dia harus lahir adalah aku. Tidak. Jangan. Aku sudah mengatur dokter untuk melakukan operasi besok sore. Tidak. Anak ini sangat penting bagiku. Aku mohon. Tolong, biarkan kami pergi. Sama sekali tidak mungkin. Fu Bixing, kau meminta nyawaku. Tinggalkan anak ini. Kamu tidak akan bisa hidup. Tanpa izinku, dia tidak diizinkan meninggalkan kamar rumah sakit ini setengah langkah. Fu Bixing, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Orang yang diam-diam merekam video sudah ditemukan. Lu Nancy yang menyewanya dengan uang. Ingin menggunakan video untuk mengirimku masuk. Sungguh naif. Kita sekarang akan mengungkap Lu Nancy S. Bukti meracunimu hari itu. Rilis. Biarkan dia sombong sebentar. Bagus jika itu bisa mengalihkan perhatiannya. Bagaimana rekamannya? Menurut petunjuk yang diberikan Ketua Zhou, aku menyuruh seseorang menyelidiki keluarga Lu, menemukan bahwa saat itu, sopir di sebelah ayahmu
Sekarang bekerja untuk keluarga Lu. Jangan berisik. Lanjutkan penyelidikan. Ngomong-ngomong, pihak Liu Yu, bagaimana penyelidikannya? Aku mengirim seseorang ke luar negeri. Semua catatan medisnya menunjukkan bahwa dia tidak punya penyakit jantung. Jika tidak ada yang lain, kasus penyakit jantung itu palsu. Maksudmu? Dia berbohong padaku? Selain memasukkan catatan medis penyakit jantung, hari-harinya di luar negeri bisa dibilang tanpa beban. Apa maksudmu? Dalam waktu 3 tahun saja, dia menghabiskan 30 juta. Tidak mungkin. Dia tidak punya uang sebanyak itu. Saat aku bangkrut, dia bilang dia punya tabungan. Hanya 1 juta. Dan dia memberikannya semua padaku. Itu diberikan oleh ibumu. Kalau begitu itu, bahkan lebih tidak mungkin. Ibuku tidak punya uang sebanyak itu. Itu Sunu. Selain itu, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Aku mengerti. Besok, pastikan untuk awasi operasinya dengan cermat. Tidak ada masalah yang diizinkan. Pengawal. Presiden Fu, Nyonya sudah dibawa pergi oleh Tuan Muda Lu. Apa? Sekumpulan orang tidak berguna. Cepat cari seseorang untuk merebutnya kembali. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Meskipun aku menyelamatkanmu, aku setuju dengan pendapat Fu Bexing. Anak ini tidak bisa dipertahankan. Kau mengenalku. Karena aku sudah membuat keputusan. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Kamu sangat menyukainya? Rela mempertaruhkan nyawamu. Untuk anaknya? Aku sudah menyerah padanya. Anak ini adalah satu-satunya harapanku di dunia ini. Aku harus melahirkannya. Karena kau sudah menyerah. Anak ini seharusnya tidak boleh dipertahankan lagi. Serahkan Sunu. Dia menyukaiku. Dia bersamaku. Itu bukan urusanmu, mantan suami. Sekarang bukan waktunya berdebat. Dia butuh operasi segera. Kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya. Sekarang kau tahu menghargainya? Tapi kau harus bertanya pada dirimu sendiri. Apakah aku bahkan pantas? Apa kamu benar-benar berpikir bisa membujuknya? Karena aku sudah terbiasa jadi orang jahat. Masalah ini, hanya aku yang bisa menyelesaikannya. Baiklah. Aku bisa membawanya ke rumah sakit. Tapi setelah operasi, aku harus membawanya pergi. Zuno. Apa yang kamu dengar? Aku sangat percaya padamu. Aku tidak mengerti. Kenapa kau bisa bersama FOBEXIND berhubungan? Zuno. Dia mengendalikan aku. Mengancamku untuk bekerja sama. Aku ingin meninggalkan di akhir hidupku kehidupan baru. Kenapa kalian semua harus memperlakukanku seperti ini? Jika kau mempertahankan anak itu, kau tidak akan selamat. Bisakah kau memikirkan dirimu sendiri? Bagaimanapun, aku akan mati. Apa bedanya? Aku sudah berusaha keras di balik layar. Bukan agar kau mati. Apalagi yang sudah kau lakukan, yang tidak aku ketahui? Anggap saja aku bicara omong kosong. Patuhlah. Aku akan membawamu untuk operasi besok. Ikut denganku. Kita sudah bersama selama 3 tahun. Kenapa kau tidak pernah bersedia melepaskanku? Aku. Fu Bixing. Aku adalah seseorang. Jika kau ingin aku mati, aku bisa mati segera. Aku mohon. Bisakah kau berhenti menyiksaku? Zulu. Ayahmu masih hidup. Kau ingin memberiku harapan, lalu menghancurkannya, kan? Kata-katamu, aku tidak akan percaya satu kata pun lagi. Ini salahku. Aku tidak tahu bahwa kamu mengalami sakit yang begitu parah. Fu Bixing, aku mohon biarkan aku pergi kali ini. Semua hal di masa lalu, aku tidak menyalahkanmu. Anggap saja itu sebagai sesuatu yang aku hutang padamu di kehidupan sebelumnya. Tapi anak ini, aku harus melahirkannya.
Song Hao. Coba segala cara. Zunu dan anak itu. Semua harus hidup. Hal-hal yang kulakukan di luar negeri. Kamu yang memberitahu Fu Bixing, kan? Dia membekukan kartu banku dan juga mengeluarkanku dari Nanmo Airlines. Urusanmu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak akan peduli lagi. Kamu sudah sangat menyakitiku. Dan kamu masih ingin lolos tanpa cedera. Kamu bermimpi. Aku dengar, kamu hamil anak Fu Bixing? Tidak. Kalau kamu hamil, ya hamil saja. Dengan kemampuan aktingmu yang buruk, kamu masih mau menipuku. Apa yang kau inginkan? Kamu ingin menggunakan anak itu untuk mengikat Fu Bixing. Aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Apa kau baik-baik saja? Kau sudah bangun. Fu Bixing. Di mana anakku? Song Hao sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Anak itu sudah tiada. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin? Tenanglah. Fu Bixing. Aku mohon padamu. Tolong kembalikan anakku padaku. Anak itu. Lagi pula tidak bisa diselamatkan. Anak itu sudah tiada. Ini lebih baik untuk kalian berdua. Mengapa kamu berpikir bahwa aku tidak bisa melindunginya dan membawanya pergi dari sisiku tanpa izin? Mengapa kamu tidak percaya padaku sama sekali? Fu Bixing, aku membencimu. Prasyarat untuk membenciku adalah kau harus hidup dengan baik. Bixing, aku tidak sengaja. Diam. Memfitnah Zunu dan melaporkan penyakit palsu. Aku sudah memberimu satu kesempatan. Aku tidak menyangka kau tidak bisa diperbaiki. Aku. Song Hao. Bukti Liu Yue mendorong Zuno sudah lengkap. Haruskah aku menyerahkannya ke kantor polisi? Kirimkan segera. Aku tidak mau melihatnya lagi. Bukan aku. Itu Lu Nanji. Dia membuat kekacauan di luar negeri. Dia menipu semua uangku, memaksaku melakukan ini. Lu Nanji. Ya, itu semua dia. Aku dipaksa. Aku akan menyelesaikan hutang ini dengannya perlahan. Sedangkan kau, masuklah dan tunggu dia dulu. Lu Nanji. Fu Bixing ingin mengirimku ke kantor polisi. Tolong selamatkan aku. Kau tidak berguna. Kau hanya membuang waktuku. Kamu menarik kembali kata-katamu. Apa kamu tidak takut aku akan memberitahu Chunye? Kau berani mengancamku? Kau tidak pantas. Jika kau berani bicara lagi, aku akan membungkam mulutmu selamanya. Bagaimana keadaannya? Operasinya sangat berhasil. Dia baik-baik saja. Baguslah. Dia butuh ketenangan, lingkungan pemulihan. Selama waktu ini, hindari fluktuasi emosi. Aku mengerti. Aku akan segera pergi. Apa kamu benar-benar lega? Meninggalkannya dalam perawatan Lu Nanji? Aku tidak punya apa-apa sekarang. Meskipun Lu Nanji kejam, dia akan perhatian padanya. Kuharap begitu. Aku akan tinggal di rumah sakit untuk saat ini. Jika ada berita, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Terima kasih. Dua kata ini. Aku sudah berurusan denganmu selama separuh hidupku, dan ini pertama kalinya aku mendengarnya. Apa yang kau lakukan di sini? Jangan khawatir.
Aku akan segera pergi. Kau seharusnya tidak datang ke sini. Keamanan di rumah sakit ini terlalu buruk. Membiarkan orang miskin sepertimu menyusup masuk. Ya. Aku orang miskin. Tanpa apa-apa. Tolong jaga dia baik-baik. Kau pikir kau siapa? Berani memberitahuku apa yang harus kulakukan? Keluar. 3 bulan kemudian, baru sekarang aku sadar. Kau dalam hidupku. Bagian terpenting. Karena kamu tidak bisa melepaskan, kenapa tidak coba rebut dia kembali? Ini belum waktu yang tepat. Tapi jika kamu tidak bertindak, Lunanchi akan memindahkan Nanmu Airlines dan aset grup Zou. Diam-diam ke luar negeri. Aku pikir aku harus menunggu lebih lama. Aku tidak menyangka dia begitu tidak sabar. Zunu pulih dengan cepat. Mungkin Lunanchi khawatir komplikasi. Ingin membawanya ke luar negeri lebih cepat. Aku tahu, aku akan menemuinya. Paman Chen, bagaimana penyelidikanmu berjalan? Mengapa Lunanchi tiba-tiba mendapatkan Nanmu Airlines dan semua aset keluarga Shu? Alasan spesifik tidak diketahui, tapi Lunanchi punya otorisasi transfer properti yang ditandatangani pribadi Fu Bexeng, otorisasi transfer properti. Pengalihan properti. Mengapa Fu Bexing melakukan ini? Dia berusaha sangat keras untuk mendapatkan semua ini. Nona, saya akan terus menyelidiki. Semuanya adalah trik Lunanchi. Jangan tertipu olehnya. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menuduh orang lain menipuku? Aku tidak punya cara sekarang untuk menjelaskan semua ini padamu. Tapi orang yang membunuh ayahmu, sungguh bukan aku. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu lagi? Aku datang ke sini hari ini, bukan untuk bertengkar denganmu. Tidak. Aku sedang tidak ingin berdebat denganmu. 3 tahun ini, aku sudah cukup berdebat. Membawamu menemui seseorang. Ketika saatnya tiba, kau bisa membunuhku. Apapun yang kau mau. Ayah, Zunu, ayah. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Aku hanya bisa membawanya menemuimu. Kalau begitu aku keluar dulu. Apa sebenarnya yang terjadi? rencana ini melibatkan keluarga Fu, keluarga Lu dan keluarga Su. Lebih dari 10 tahun lalu. Sangat berbahaya. Keluarga Lu, Lunanchi. Hal sebesar itu, mengapa kamu menyembunyikannya dariku? Karena begitu, ayah akan memberitahumu. Katakan padaku, kerjasama apa? Lunanchi memintaku untuk meracunimu di pesta ulang tahunmu. Aku setuju. Apa rencanamu? Lunanchi sombong. Begitu dia menghilang, dia akan mengendurkan kewaspadaannya, mengungkapkan niat sebenarnya. Baiklah, Apa kau tidak takut aku akan benar-benar menyakitimu? antara kamu dan Lunanchi, aku lebih percaya padamu. Jadi di pesta ulang tahun, kamu berpura-pura diracun. Ya. Fakta bahwa aku masih hidup. Jangan beritahu Lunanchi. Sekarang, ada sesuatu yang bisa kubantu? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bixing dan aku sedang menyelidiki. Kamu, jaga dirimu saja. Sekarang kepercayaan yang kumiliki di hatimu. Akankah ada sedikit lagi? Jangan pikir ayahku baik-baik saja. Luka yang pernah kamu sebabkan padaku tidak bisa begitu saja menghilang. Aku minta maaf. 3 tahun ini, jika saja kamu mendengarkan permintaan maafku atau penjelasanku, bagaimana kita bisa menjadi seperti ini sekarang? Aku tahu aku salah. Tidak bisakah kau memberi kami kesempatan lain? Antara kita sudah lama melewati titik tidak bisa kembali.
Bahkan tanpa kematian ayahku. Lalu bagaimana dengan anakku? Jika bukan karena Liu Yue, bagaimana mungkin anakku hilang? Masalah anak itu adalah kecelakaan. Aku sudah siap saat itu untuk operasi, untuk menyelamatkanmu dan anak itu. Berhenti membuat alasan. Sangat menjijikan bahkan untuk didengar. Aku minta maaf. Aku harus kembali ke sisi Lu Nanji. Hanya dengan cara ini, aku bisa mendapatkan bukti kejahatannya. Rekaman pengawas menunjukkan bahwa Fu Bixing menculikmu. Apa dia melakukan sesuatu padamu? Tidak. Lalu kemana kau pergi? Dia ingin kembali bersamaku. Aku menolak. Syukurlah. Zuno. Aku sudah hidup lurus. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak menghentikanmu 3 tahun lalu, menikah dengan Fu Bixing. Saat ini, aku sudah menunggu terlalu lama. Zuno, menikahlah denganku. Baiklah. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu sebenarnya adalah pembunuh yang melukai ayahku. Aku dengar. Kau menyetujui proposal Lu Nanji. Kita sudah bercerai. Ini urusan pribadiku. Kamu tidak berhak bertanya. Aku pikir ayahmu memberitahumu seluruh ceritanya. Kau tahu dia punya niat buruk. Namun kau masih melompat ke dalam lubang api. Ya. Siapapun dia. Dia sangat baik padaku dan tidak akan menyakitiku. Apa kau sudah sangat membenciku? Kau sudah bertahan di keluarga ini begitu lama. Apa kau benar-benar berencana menyerah? Seharusnya aku bilang, aku sudah menyerah sejak lama. Zuno, kau tidak harus pergi. Rumah ini awalnya milik keluarga Su. Aku sudah mengambilnya kembali. Apa kau benar-benar akan mendorongku ke jurang? Ya. Sebagai Ketua Zu Corporation, saya dengan sungguh-sungguh memberitahukan Anda bahwa mulai sekarang, villa ini terlarang bagi Fu Bixing dan anjing. Tidak diizinkan masuk. Lu Nanji, kau pasti akan dihukum. Sekarang semuanya milikku. Cepat keluar. Zuno, aku akan memberimu yang terbaik di dunia ini. Dalam 3 hari, kau pasti akan menjadi pengantinku yang paling cantik, paling bahagia. Pernikahannya 3 hari lagi? Kau tidak mau. Tidak. Masalah ini, kamu bahkan tidak membicarakannya denganku. Aku sudah. Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Lu Nanji sudah mengumumkan pernikahannya. Dalam 3 hari, dia akan menikahi Zuno. Zuno, mungkin punya ide sendiri. Bagaimana persiapanmu? Lu Nanji, video saat kamu memberiku racun sudah kukirimkan ke media. Di pernikahan itu, aku akan langsung membongkarnya. Hanya mengandalkan ini tidak cukup untuk menjatuhkannya. Dia diam-diam menjual Nanmu Airlines dan aset grup Su. Mengalihkan aset-aset itu, bukti transfer elegan ke luar negeri. Seluruh rantai buktinya sangat lengkap. Bangkit dari abu. Aku tidak salah menilaimu. Lu Nanji terlalu tidak sabar. Mengira semuanya ada dalam kendalinya, padahal sebenarnya ada celah di mana-mana. Dengan pikiran licik, kegagalan akan datang cepat atau lambat. Pernikahan itu, aku harap kamu mau menghadirinya bersamaku. Kehadiranmu adalah pukulan terakhir
yang menghancurkannya. Baiklah. Mari kita ikuti rencanamu. Tapi ingat ini. Zuno tidak boleh terluka. Itu batasan terakhirku. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Zuno. Aku minta maaf. Dr. Song, Nona Zu, Dakwaan Liu Yu. apa sebenarnya yang terjadi? Dr. Song, kamu menyelamatkanku. Aku sangat mempercayaimu. Aku harap kamu akan memberitahuku semuanya dengan jujur. sebenarnya, aku bukan hanya seorang ahli saraf. Aku juga seorang temang. Tuan Muda Fu selama bertahun-tahun. Lalu operasi tumor otakku. Kau tebak dengan benar. Diatur oleh Tuan Muda Fu. Tapi Nancy bilang itu dia. Tuan Muda Fu telah melakukan banyak hal untukmu, tapi dia tidak ingin kau tahu. Mengatakan itu adalah penebusan dosanya. Dia juga menggugat Liu Yue. Karena Liu Yu melukai anak itu, Tuan Muda Fu memintaku bersiap untuk operasi saat itu. Dia berkata, dia menginginkan keduanya, dewasa dan anak itu. Sayang sekali. Liu Yue, bukankah itu sengaja diatur olehnya untuk menyakiti anak itu? Orang yang menginstruksikan Liu Yu sebenarnya adalah Lu Nanci. Dia tidak ingin kau melahirkan anak Tuan Muda Fu. Liu Yu dan Lu Nanci telah berkolusi sejak kembali ke negara ini. Pelaku yang membuatmu dan Tuan Muda Fu hancur secara emosional. Bukan Liu Yu, melainkan Lu Nanci yang berada di balik layar. Aku mengerti. Terima kasih, Dr. Song. Aku harap apa yang telah kulakukan bisa membantumu. Hanya saja keretakan di antara kalian begitu besar. Bagaimana bisa diperbaiki dengan mudah? Perjanjian pembelian saham grup Su. Ini melibatkan kesepakatan di bawah tangan. Berdasarkan dokumen ini saja, aku bisa mengirimnya ke penjara. Zuno, apa yang kau lakukan? Aku tadi sedang membersihkan ruang kerja dan menemukan cincin pertunangan yang kau berikan padaku. Hilang. Urusan rumah tangga. Biar pengasuh yang urus. Cincinnya hilang. Aku akan belikan kau yang lain saja. Tidak mungkin. Tapi itu yang kau berikan padaku. Cincin pertunangan itu. Aku menemukannya. Kelembutanmu. Apakah itu nyata? Atau hanya topeng yang kau kenakan? Ada gala malam ini. Ikut denganku. Aku akan memperkenalkanmu pada semua orang. Tidak. Tidak ada yang menginginkanmu lagi. Hanya aku yang bersedia menerimamu. Kenapa kau masih menolakku? Aku masih belum merasa sehat. Maafkan aku. Aku kehilangan kendali. Aku tahu kau tidak sengaja. Ayah, Umumkan di acara gala malam ini bahwa dalam 3 hari kau akan mengadakan pernikahan dengan Zuno. Ya, aku sudah melamarnya. Dasar anak durhaka. Kau menyinggung keluarga Zu dan keluarga Fu sekaligus. Menempatkan keluarga lu dalam situasi berbahaya. Alih-alih menanganinya dengan benar, kau malah membuang waktu untuk wanita. Zui Xiaoxiang sudah mati. Dan Fu Beixing tidak punya apa-apa. Kesempatan apa yang mereka miliki untuk bangkit kembali? Kepribadianmu yang sombong akan membuatmu terbunuh cepat atau lambat. Kau meremehkanku sejak aku kecil, tapi sekarang orang yang paling mampu di seluruh keluarga lu adalah aku. Putus asa. Singkatnya, Zuno tidak bisa masuk ke pintu keluarga lu. Aku tidak meminta pendapatmu. Zuno, aku akan menikahinya bagaimanapun caranya.
asisten. Presiden Lu, para pemegang saham sepertinya tahu bahwa kau akan menjual Zoo Corporation dan membuat keributan di perusahaan. Aku akan datang dan menanganinya segera, sekumpulan semut. Aku akan lihat bagaimana mereka membalikkan keadaan. Mungkinkah ada rahasia yang tersembunyi di sini? Nanmu Airlines, kekurangan dana adalah perbuatanmu? Itu aku, Futua. Aku minta maaf. Apakah kau harus mendorongku sampai ke tepi jurang? Istrimu berselingkuh denganku. Kau sudah tahu itu sejak awal dan menyimpan dendam padaku. Aku harus menyerang lebih dulu. Istriku bukan orang seperti itu. Jangan bicara omong kosong. Begitukah? Awalnya aku ingin memberimu topi hijau sebelum kau mati. Tapi kau menyadarinya, tidak masalah. Sekarang, kau bisa mati. Jadi, ayah Fu Bexing tidak bunuh diri, tapi dibunuh. Aku menemukan ini di ruang kerja, Lu Nanci. Di dalam, selain suara ayahmu, suara lainnya adalah Lumin, yaitu ayah Lu Nanci. Lu Nanci. Aku juga sudah mendengarnya. Hanya saja, dia mengubah suara ayahnya menjadi suaramu. Penjahat licik ini ingin menggunakan rekaman palsu untuk membunuhku. Keluarga Lu, tidak ada satupun orang baik di antara mereka. Untungnya, Bexing tidak mempercayainya. Kalau tidak, Orang seperti apa ibuku? Aku tahu lebih baik dari siapapun. Jadi, aku sama sekali tidak percaya. Rekaman ini asli. Sekarang kebenarannya terungkap. Ini bisa dianggap sebagai penjelasan untuk ayahmu yang telah meninggal. Zuno. Terima kasih. Fu Bixing, kau harus membalaskan dendam ibu dan ayah dan anak kita. Direktur gue, grup Zoo sekarang, akulah ketuanya. Kau bisa simpan sahamnya dan mundur dari dewan direksi. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Ketua Zoo, ketika kau masih hidup, kau tidak memperlakukanku seperti ini. Lalu jika aku menyimpan sahamnya, kau ingin menjual perusahaan sampai habis? Begitukah? Seseorang, usir dia untukku. Presiden Lu punya kekuasaan sebesar itu. Tapi jika kamu menjalankan perusahaan seperti ini, 10 perusahaan pun tidak akan cukup untuk kamu mainkan. Bagaimana kau bisa masuk? Departemen Keamanan, apa yang kalian lakukan? Ketua, kau masih hidup? Tidak mungkin. Bukankah kau sudah mati? Aku belum mati. Apakah kau kecewa? Ketua, sebenarnya apa yang terjadi? Lu Nanci meracuniku. Di pesta ulang tahunku, menantuku, Fu Bexing, yang menyelamatkanku. Anggur yang kau minum diberikan oleh Fu Bexing. Perusahaanmu juga direbut olehnya, dan sudah kuambil kembali. Jangan menuduh orang baik. Keluarga Lumu punya sejarah menyakiti orang demi kekayaan mereka. Tidak mengherankan jika kamu melakukan ini. Omong kosong. Presiden Lu, tidak perlu. Aku memutarnya lagi. Dari mana kau mendapatkannya? Bagaimana menurutmu? Itu Zuno. Wanita busuk ini ternyata mengkhianatiku. Dia tidak pernah punya hubungan apapun denganmu. Pengkhianatan apa yang kamu bicarakan? Fu Bexing, jangan lupa, dia tunanganku sekarang. Jadi kenapa? Dengan aku di sini, dia tidak bisa menikahimu. Aku ingin lihat bagaimana kau akan menghentikanku. Daripada membuang waktu, sebaiknya kamu pulang dulu dan bereskan kekacauan yang kamu buat.
Presiden Lu, polisi datang, dan membawa ketua Lu pergi. Perusahaan sekarang dalam kekacauan. Fu Bexin, kau tunggu saja. Aku belum selesai denganmu. Kamu terluka. Tidak. Aku akan mencari ayahku dulu. Aku tahu aku salah. Bisakah kita memulai lagi? Setelah mengalami begitu banyak, kita sudah mencapai titik tidak bisa kembali. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkanmu kembali? Cincin pernikahannya belum hilang. Urus urusanmu sendiri. Ya, sekarang Lu Corporation punya skandal, dan perusahaan dalam kekacauan. Mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa keuntungan? Tidak tertarik. Kamu begitu linglung. Apakah kamu memikirkan Zuno? Urus urusanmu sendiri. Satu kata lagi, dan aku akan mengirimmu pulang untuk kencan buta. Baiklah, kalau begitu, kamu mungkin tidak keberatan. Zuno, pergi mencari Lu Nancei, Kak. Kenapa tidak bilang dari tadi? The film was translated and narrated by M Media. Keluarga Lu bangkrut. Ini 10 juta. Aku harap ini bisa membantumu. Aku bukan Fu Bexing. Sekalipun aku bangkrut, aku tidak butuh uangmu. Kau tetap memilih untuk memihak Fu Bexin pada akhirnya. Kau seharusnya tidak menyakiti keluargaku. Jika orang yang dijodohkan denganmu adalah aku, akankah akhir kita berbeda? 3 tahun lalu, pernikahanku dengan Fu Bexing adalah sesuatu yang kumohon pada ayahku dan menyetujui lamaranmu hanya untuk mencari kebenaran tentang kematian ayahku. Selama bertahun-tahun ini, aku benar-benar tidak pernah sesaat pun menyukai dirimu. Sejak kecil, aku selalu menganggapmu sebagai kakak terbaikku. Apa yang kau lakukan di sini? Menunggumu. Menungguku melakukan apa? Aku tahu kamu tidak pernah menyukai Lu Nanci. Orang yang kamu suka adalah aku. Maafkan aku. Aku sudah bilang. Kita tidak bisa kembali. Kamu seharusnya tahu. Aku tidak akan melepaskan begitu saja. Meskipun semua ini dipicu oleh Lu Nanci, kerugian yang kau timbulkan padaku adalah nyata. Ya. Jadi aku terus meminta maaf padamu. Kembali ke Nanmu Ailines dan bekerja dulu. Bukankah terbang yang paling kamu suka? Aku ada penerbangan besok. Ke Maladewa. Kenapa kamu tidak jadi kopilotku? Kartu latihan suruh. Bixing, hari ini pertama kalinya kita terbang bersama. Selamat atas kelulusan asesmennya dan bergabung dengan kruku. Bixing, mulai sekarang, perwira pertamamu. Tidak bisakah hanya aku? Aku tahu kamu akan datang. Aku sudah menunggumu. Ayo pergi, kopilotku. Saat aku baru turun dari pesawat, ayah menyuruhku pergi ke ruang kerjanya. Segera setelah aku kembali. Jangan berteriak. Siapa ayahmu? Dia selalu ayahku. Apa aku bahkan tidak boleh bersikap sopan? Dulu kau memanggilnya Direktur Su. Di mana buku registrasi rumah tangga keluargamu? Nanti akan kucuri. Untuk apa? Kita akan menikah lagi besok.
Sikapmu terhadap Zuno sebenarnya apa kali ini? Aku sudah memikirkannya dengan sangat jelas. Aku tulus mencintainya. Jika begitu, selama kamu bisa melewati ujian Zuno, aku akan menyerahkan Zoo Corporation kepadamu. Aku akan lebih menyarankan agar kamu memberikan posisi ini kepada Zuno. Sebenarnya, dia sangat cakap. Kamu sama sekali tidak tertarik pada kekuasaan sama sekali? Bagiku sekarang, kekuasaan dan kekayaan apapun The tidak film was seberharga Zuno. translated and narrated by M Media. Aku harap kamu benar-benar mengerti. Zuno selama bertahun-tahun sudah banyak menderita demi aku. Mulai sekarang, aku hanya ingin bersamanya. Lu Ming ada di penjara, meskipun Lu Corporation telah menurun. Keluarga Lu tidak kekurangan koneksi. Segera, Lu Corporation akan bangkit kembali. Kamu tidak boleh ceroboh. Aku tidak akan memberinya kesempatan. Bahkan jika itu terjadi lagi, dia pasti akan kalah. Untuk saat ini, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Jika kamu menyakitinya lagi, aku tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir. Sama sekali tidak. Kenapa sepagi ini? Masih tidur sampai siang seperti dulu. Apa katamu? Sama seperti dulu. Lucu. Kau yang membuat ini. Tak terduga. Aku belum pernah melihatnya. Mulai sekarang semua pekerjaan rumah, biar aku yang ngurus. Zuno, seharusnya kita menikah. Aku belum memikirkannya. Kalau begitu pikirkan pelan-pelan. Kau tidak marah? Tidak. Setelah makan malam, aku akan membawamu ke suatu tempat. Apa yang kau lakukan? Mulai hari ini, Nona Zu, aku akan merepotkanmu dengan urusan Nanmu Airlines. Kau tidak ingin aku kembali. Sebagai perwira pertama, kenapa aku harus melakukan hal-hal ini? Kamu suka manajemen sejak kecil. Kalau bukan karena aku saat itu, kamu tidak akan beralih ke penerbangan. Mulai sekarang, Nanmu Airlines milikmu. Aku akan jujur menjadi kapten. Bagaimana jika aku mengacaukannya? Kalau bangkrut, aku akan tanpa malu meminta uang pada ayah mertuaku. Sama seperti 3 tahun lalu. Kita akan bangkit kembali. Kau benar-benar tidak menganggap serius perusahaan ini. Dulu kau tidak seperti ini. Sebelumnya, aku hanya terlalu menganggap serius. Sebenarnya, tanpa kamu dan keluarga Zu mendukungku diam-diam dari belakang. Dengan kekuatanku sendiri, tidak mungkin untuk menghidupkan kembali Nanmu Airlines. Apa kau benar-benar berpikir begitu sekarang? Sebenarnya, aku juga berpikir begitu dulu. Hanya saja, aku hanya merasa malu sebelumnya. Sekarang, aku merasa sangat bahagia. 3 bulan kemudian, si gila kerja ini bahkan lebih nekat dariku saat bekerja keras. Berhenti melihat. Kalau kamu terus begadang, tubuhmu tidak akan kuat. Tidak, masih ada sedikit lagi. Tim proyek sedang menunggu dokumen. Kita harus menandatangani kontrak besok. Aku akan menyetujuinya untukmu. Kamu pergi dan istirahat. Benarkah? Ya. Song Hao dan Jiang Lei akan menikah 3 hari lagi. Ingat untuk menyisihkan waktu.
sudah memutuskan apakah akan menikah lagi atau tidak. Aku tidak sabar bahkan sedetik pun. The film was translated and narrated by M Media. Jiang Lai. Chuno, aku menikah hari ini. Kenapa kamu belum datang? Kau akan menikah. Dengan siapa? Song Hao. Kenapa kamu begitu acuh pada urusanku? Dr. Song. Bagaimana kalian berdua bertemu? Aku terluka saat bepergian. Dr. Song menyelamatkanku. Aku pikir dia orang baik. Jadi aku mengejarnya. Bagus sekali. Kau pasti bahagia. Cepat datang. Aku masih menunggumu untuk menjadi pengiring pengantinku. Baiklah, aku akan segera ke sana. Jika semua orang bisa menemukan kebahagiaan, haruskah aku memberi Fu Bixing dan diriku sendiri kesempatan lagi? Zuno. Lu, Nangji. Apa kau juga di sini untuk menghadiri pernikahan Jiang Lai? Tidak. Aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Kau mau kemana? Aku akan pergi ke luar negeri. Uang yang kau pinjamkan padaku akan kubayar kembali dengan bunga setelah aku menjual asetku di luar negeri. Tidak usah buru-buru. Kau tidak perlu merasa tertekan. Aku akan memberi Fu Bixin kesempatan terakhir ini. Jika dia berani mengganggumu lagi, aku akan membawamu pergi bagaimanapun caranya. Dia memperlakukanku dengan sangat baik. Ini tidak akan seperti dulu. Itu bagus. Zuno, kau harus bahagia. Kau juga. Halo, kau di mana? Kau belum muncul seharian. Apa kau tidak takut aku akan kabur dengan orang lain? Kalau kamu berani pergi sampai ujung dunia, aku akan mengikatmu kembali. Dari mana kepercayaan diri itu datang? Cepat datang ke Dongli Park. Kami semua menunggumu. Orang macam apa ini? Mereka bahkan tidak mau menjemputku. Jiang Lai. Halo, Jiang Lai. Bukankah kau bilang kau akan menikah? Kenapa tidak ada orang di lokasi? Karena beberapa orang tidak sabar untuk menyerobot antrean. Apa? Ada apa? Aku pikir hidup ini akan sangat panjang. Akan ada banyak waktu bagimu untuk memaafkanku. Tapi aku sadar aku menyesalinya. Aku ingin bersamamu sekarang juga. Zuno. Menikahlah denganku. Baiklah. Aku menikah lagi dengan Kapten Su. Besok, aku akan mentraktir semua orang permen pernikahan. Selamat atas pernikahan kembali. Jadi, kau sudah merencanakan semua ini sejak lama. Apa? Setelah sadar, kamu menyesal. Tapi, sudah terlambat untuk menyesalinya. Kau merencanakannya dengan sangat baik. Apa kau tidak pernah berpikir tentang bagaimana jika aku tidak setuju? Kalau begitu aku akan melamar lagi saja.